Fir'aun itu betapa biadabnya Fir'aun, betapa bengisnya Fir'aun yang menindas bangsa Israel, Bani Israel. Tapi pertama ketika Allah manggil Nabi Musa itu pertanyaannya ringan sekali. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, kamu bawa apa? Padahal Allah tentu tahu. Ini Gusti, saya bawa tongkat kata Allah untuk apa? Atawakka'u 'alaiha wa husyu biha 'ala ghanami waliya fiha ma'arifu ukhra. Ya, banyaklah Gusti fungsinya tongkat ini. Untuk menghalau kambing saya ketika menggembala, untuk merontokkan daun-daun supaya dimakan kambing saya. Dan masih banyak lagi kepentingan yang lain. Kata Nabi Musa, waliya fiha ma'arifu ukhra, dan masih banyak kepentingan lain. Sehingga para mufassir mengatakan bahwa psikologi seorang rakyat ketemu presiden atau ketemu gubernur, apalagi ajudan, ketemu pimpinannya itu pasti takut. Cara menghilangkan ketakutan itu diajak ngendikan atau ngomong yang ringan-ringan. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya ketemu Mbah Maimun terus ditanya, Mbah, kamu ngiyai kamu reputasinya sudah kayak apa? Yang sudah kamu pinterkan berapa? Yang sekarang jadi ahli sunnah berapa? Itu pasti saya gagap. Sama ketika gubernur ditanya menteri dalam negeri atau ditanya atasannya lagi prestasi, pasti gagap. Jika kadang-kadang bangsa ini kalau antar pejabat ketemu ya makan-makan. Kalau ketemu kadang ngendikan yang ringan-ringan. Itu sebetulnya bukan hal yang salah. Karena dalam kecapean seperti ini hal-hal yang ringan itu adalah obat, adalah solusi. Hingga Nabi Musa tidak ditanya, kamu jadi nabi reputasi kamu apa? Malah ditanya yang ringan. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala ya asaya atawakka'u 'alaiha. Hal itu juga yang kadang-kadang Nabi kalau ditanya, ayul Islam khairun ya Rasulullah, Islam yang terbaik itu gimana ya Rasulullah? Jawabannya Nabi itu unik, kadang hanya jawab it'amu to'am. It'amu to'am wa ifsa'us salam alaman arufta malam tarif. Ya Islam yang baik itu ya pokoknya makan-makan. Itu kalau ketemu teman ya makan-makan kalau ketemu. Lalu dibalik keriangan ini, dibalik ketenangan ini atau keriangan ini, dibalik hal-hal yang sederhana ini, terjadi fikih yang luar biasa. Ini tadi saya nanti sampainya ke Hibitren. Terjadi fikih yang luar biasa. Ketika ahli fikih mengatakan senyum itu sunnat, karena tidak wajib, tidak berdoa. Tapi konsekuensi hukumnya bisa wajib. Ya tadi misalnya kita punya istri, solihah, tentu kita butuh happy. Yang istri kita misalnya judes, yang tidak istri kita ramah senyum. Maka ini ada persaingan halal dan haram. Dan haram ini bisa menang hanya modal senyum. Yang halal karena bengis kalah. Jika dalam konteks tertentu maka yang dikatakan Nabi senyum itu sunnah. Itu tidak dimanai ulama sunnah dengan arti tidak wajib. Tapi sunnah dengan arti perilakunya orang-orang soleh. Untuk kompetisi itu pasti senyum. Karena tidak kebayang kalau yang soleh, yang baik itu bawaannya unfair, menjadikan orang lain lari. Sementara yang batil menjadikan orang lain tertarik. Ini jangan sampai terjadi. Sehingga Islam kadang-kadang mengajarkan kita hal-hal yang ringan tadi. Kita to'am. Ya kalau ketemu teman ya makan-makan. Kita tidak bisa bayangkan misalnya komunitas orang-orang bandar narkoba kalau ketemu anak buahnya makan-makan, rileks. Sementara kita yang soleh-soleh, meditnya minta ampun. Sehingga orang terus kapok berteman orang soleh karena bakhil. Terus mencari berteman orang batil karena sakhot. Begitu juga di perdagangan. Di perdagangan kita ingin produk halal ini menjadi inspirasi kita, menjadi mental kita. Sehingga barokahnya produk halal ini, kita tidak butuh lagi produk yang haram. Wa aghnina bi halalika an haramik. Semoga dengan halalmu ya Allah, kita tidak butuh lagi haram. Misalnya orang-orang soleh itu kalau sholat senangnya minta ampun. Bisa sholat saf awal senangnya minta ampun. Menemukan imam masih takbir, senangnya minta ampun. Sehingga kesenangan-kesenangan ini menjadi tidak perlu lagi senang hal-hal yang haram. Makanya saya ikut mengapresiasi habit trend ini, semoga jadi sistem perdagangan yang menjadikan orang itu jauh dari haram. Di antara haram dalam Islam adalah kita tidak punya harta kemudian menjadi beban bagi orang lain. Fayakuna kallan alan nas, menjadi beban orang lain. Hingga di makalah Imam Ghazali paling terkenal diantaranya muru'ah. Muru'ah itu harga diri seseorang itu punya uang, punya harta. Kata Imam Ghazali menyitir sebuah makalah orang sebelumnya. Apa etika orang kalau ketemu teman? Kata orang itu jawabnya bawa uang katanya. Pokoknya kelihatan cukup. Karena kalau kita ketemu teman, misalnya di Jakarta, orangnya sudah kelihatan hanya sanggup sak perjalanan.
Dan mesti pikiran pertama wah nyangoni ini karena dia tidak akan kuat beli tiket. Ya. Jadi belum sudah jadi problem. Sehingga di Ikhya di bab Adabul Kasbi terus di situ disebut Fadhailul Kasbi, keutamaan-keutamaan orang kerja, itu di situ diceritakan betapa pentingnya orang itu kerja, punya aktivitas ekonomi, baik berdagang maupun bercocok tanam maupun apa saja. Karena di antara etika berteman itu kata ulama ini punya uang, karena nanti si Soibul Bet ini tidak kepikiran macam-macam. Jadi saya tidak akan cerita panjang lebar, cuma saya pastikan bahwa kegiatan halal itu harus dominan dan harus asik. Karena nanti kalau dalam kompetisi kita yang bernegara sehat, bawaannya marah-marah, orang yang salah bawaannya senyum, pasti pertarungan ini akan dimenangkan yang salah. Begitu juga yang orang bawa kebenaran, bawaannya pikir, sementara yang bawa kebatilan, dermawan, pasti kita akan kalah. Di sini pentingnya ngaji usul fikih bahwa bagaimana tadi yang beberapa kali disinggung oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya suka sekali karena beliau sering menghentikan kaidah-kaidah juga usul fikih. Bahwa masalah pandemi ini atau masalah bangsa ini itu masalah bersama, bukan masalah pejabat saja, bukan tanggung jawab pejabat saja. Karena dalam Islam diajarkan siapapun yang punya kemampuan ikut membantu itu ya wajib. Jadi ukurannya itu siapapun, bukan yang sedang bertugas. Kalau semuanya profesional bisa habis bangsa ini. Misalnya kita melihat orang tenggelam, terus biarin aja kita tidak sar kok. Tidak tim yang penyelamat tenggelam. Kita melihat orang kecelakaan, saya tidak satlantas, ya biar aja. Tidak bisa seperti itu. Meskipun kita kiai, kalau melihat orang kecelakaan, ya ditolong. Meskipun kita tidak profesi itu, kalau berkesempatan ya menolong. Kalau semuanya profesional bisa habis bangsa ini. Karena nanti orang tenggelam, nunggu tim SAR datang baru nolong. Nanti ada orang kecelakaan, nunggu Kasat Lantas datang baru nolong. Ya tidak seperti itu. Ukurannya kalau dalam fikih ya man lahu qudratun alal fi'li, yang mampu melakukan ya harus melakukan. Jadi saya terima kasih sekali sama Kiai Haji Hasim, sama semua keluarga Tambak Beras bahwa aktivitas dulu yang dilakukan Bapak Hamas Buko sebagai pedagang, sebagai importer kain, sebagai penggerak ekonomi bangsa Indonesia, dan dulu gerakan-gerakan besar Indonesia juga dimulai dari serikat dagang. Ini semoga berkah dan menjadikan kita berenergi, kita punya kemampuan untuk riayah, untuk menjaga bangsa ini. Bukan menunggu dikasih. Tapi kalau kita ikut mentalnya riayah, memberi, menjaga, pasti mental kita ini bersama-sama menjaga. Tapi kalau mental kita tidak ikut bertanggung jawab, miskin nyalakan Menteri Keuangan, tidak pinter nyalakan kiai, ribet. Nanti kalau banyak musibah nyalakan kiai, doanya tidak mandi. Wong ada musibah itu karena sanksi orang-orang yang nggak jelas, malah kita disalahin kan ya ribet. Nanti kalau salah-salahan gitu terus ribet. Alhamdulillah kita tidak punya mental seperti itu. Kita semuanya berdoa, Rabbana dzalamna anfusana, kita semuanya merasa salah. Karena ya tadi termasuk salah adalah misalnya pernah suatu saat Nabi Ayub ditanya istrinya, kenapa engkau sebagai Nabi tidak minta doa di entasnya musibah pada diri engkau? Saya sehat sudah berapa tahun? Ya sekitar sekian puluh tahun. Saya sakit baru sekian bulan. Masih lama mana? Ya lama sehatnya, ya sudah, saya tetap akan jaga syukur itu. Nah, syukur ini penting bukan untuk dablek, tidak peduli, supaya jaga imunitas. Karena di antara nikmat yang paling pokok itu alladzi atamahu min ju'i wa amanahu min khauf. Orang bisa makan, hidup kita tidak terancam oleh kepunahan, oleh pembantaian, oleh chaos sosial, itu sudah luar biasa. Karena di antara sifat Allah itu yang memberi alladzi atamahu min ju', yang memberi makan kamu dari kelaparan. Wa amanahu min khauf, dan memberi kamu kenyamanan. Kamu tidak takut, itu sudah nikmat yang luar biasa. Saya sering bayangkan nikmat ini kayak apa. Kalau kita jadi orang Irak, orang Syria, kayak apa nikmat bangsa Indonesia yang teduh, yang nyaman. Ini harus kita syukurin dulu, bahwa kita ingin nikmat yang di atasnya itu, ya ingin pandemi berlalu, ingin ekonomi baik, oke lah, tapi syukur dulu. Supaya tidak lupa lah bahwa kewajiban kita itu alhamdulillah dulu. Jangan karena kemerungsung ingin ideal terus yang sudah kita dapatkan kita hilangkan. Itu bahaya sekali dalam muamalah sama Allah Ta'ala. Sebagaimana tadi yang hadis qudsi yang disitir Bapak Wakil Presiden, siapa yang tidak syukur atas nikmatku, tidak sabar atas balaku,
Itu maka silahkan mencari Tuhan selain aku, tapi jangan menempati bumiku, jangan pakai langitku. Intinya itu betapa bahayanya kita kalau tidak syukur. Saya kira demikian dan saya terima kasih sekali atas kegiatan atau ide epitren, tapi saya mohon semohon-mohonnya bahwa ini adalah bagian dari meneruskan tradisi dulu mulai Pak Wahab, mulai Mbah Hasyim, mulai Mbah Bisri, mulai semuanya lah tokoh-tokoh dari ormas manapun, termasuk dulu ada Serikat Islam, ada Serikat Dagang, karena semuanya ini akan membangkitkan bangsa kita dari keterpurukan. Kita harus jadi kompetitor yang baik sehingga masyarakat ini berkebutuhan yang halal. Karena orang nikmati laba dari dagang, dapat uang dari bisnis, mereka antipati dapat uang dari nyuri, dari korupsi. Jadi semua kebaikan harus dinikmati untuk dalam rangka wa afnina bi halalika an haram. Supaya kita cukup menikmati yang halal sehingga tidak berkebutuhan lagi sama yang haram. Begitu juga dalam berekonomi, berbisnis dan berperadaban. Saya kira demikian dan mohon maaf karena tadi saya harus ngaji dulu Bulughul Maram sehingga tidak saya ngikuti mulai awal. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.